Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani Saudara. Sebelum kita istirahat tidur, kita baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 8 Saudara. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan mengumpulkan air mata kita, saudara. Tuhan mengumpulkan air mata, saudara. Apa sikap Tuhan ketika melihat air mata kita? Dari ayat Alkitab, paling sedikit ada 3 sikap Tuhan, saudara. Pertama, Tuhan mengerti air mata yang menetes. Tuhan mengerti air mata yang menetes, saudara. Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Tidak ada perkara atau masalah yang tersembunyi. Dia tahu persis apa sebabnya kita menangis, saudara. Ada yang membuat jiwa kita terguncang sehingga kita sampai meneteskan air mata. Terus yang kedua, saudara, Tuhan mengumpulkan air mata kita. Mazmur 56 ayat 9 menceritakan kepada kita, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur 56 ayat 8 ya saudara. Setiap tetes air mata kita ditaruhnya ke dalam kirbat Tuhan. Kirbat adalah kantong yang terbuat dari kulit untuk diisi dengan air anggur. Kita bisa bayangkan saudara, Tuhan sungguh telaten dan tekun. Setiap tetes air mata kita ditampungnya, dikumpulkannya, dan disimpannya. Bukan sekedar ditampung dan didiamkan saudara. Tuhan memprosesnya sehingga menjadi perubahan dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, hal ini diakui oleh Daud, dialami oleh Daud saudara, sehingga ia bersaksi seperti Mazmur 30 ayat 11 mencatat, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menarik, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya, hebat saudara, hebat. Nah yang ketiga saudara, Tuhan mencatat air mata kita. Tidak ada air mata menetes dengan sia-sia. Tuhan bukan saja menampung dan mengumpulkan, tetapi mencatatnya saudara. Tuhan bukan saja menampung dan mengumpulkan, tetapi mencatat. Saudara, mungkin pada suatu hari Anda sudah lupa akan air mata yang pernah menetes. Nanti pada saat kita tiba di surga, Tuhan akan menunjukkan kepada saudara, kepada kita sebuah kitab yang namanya kitab air mata. Di dalam kitab itu kita bisa baca ulang peristiwa apa yang membuat kita menangis. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana kita telah berjuang menghadapi pergumulan hidup. Bagaimana kita telah mengorbankan segalanya demi mempertahankan iman kita kepadanya. Air mata yang murni, tanda perjuangan kita mempertahankan kehidupan yang kudus di dunia ini, saudara. Tidaklah percuma. Saudara, makna apa yang bisa kita petik meneteskan air mata? Air mata harus mengingatkan kita betapa pentingnya dalam hidup yang panah ini kita bergantung kepada Tuhan Yesus, pencipta kita saudara. Dia memiliki kekuasaan tidak terbatas sehingga bisa menolong kita dalam segala keadaan saudara. Tidak peduli masalah kita seberat apa, setinggi apa, sehebat apapun. Daud yang berada di pinggir jurang kehancuran pun
Tuhan bisa menolongnya. Haleluya. Lalu apa kuncinya? Asal saja kita mau bersikap seperti Daud, terus makin percaya kepadanya. Daud bisa bangkit lagi dan berjuang dari awal untuk merebut apa yang pernah hilang dari hidupnya. 1 Samuel 30 ayat 18 mencatat, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. 1 Samuel 30 ayat 19-nya, tidak ada yang bilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Lalu kesimpulannya saudara, di dalam mengenang minggu-minggu sengsara yang harus kita jalani, dalam mengenang minggu sengsara yang harus dijalani Yesus, kita tidak boleh menyerah untuk menjadi manusia unggul saudara, untuk bisa melewati badai persoalan, untuk merebut kembali apa yang sudah hilang dari hidup kita. Air mata harus mendorong kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, air mata kita akan berganti menjadi senyuman. Ratapan kita akan berubah menjadi tarian seperti pepatah Italia berikut berkata, hitunglah malam-malam Anda dengan menghitung bintang, bukan menghitung gelapnya bayangan. Hitunglah kehidupanmu dengan banyaknya senyuman, bukan dengan banyaknya air mata kepedihan. Saudara, kita boleh meneteskan air mata, tetapi hitunglah hari-harimu. Kita hitunglah hari-hari kita dengan menghitung banyaknya senyuman di bibir kita. Pegang erat-erat janji Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 mencatat saudara, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, selamat beristirahat. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hemat. Tuhan Yesus memberkati seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Terpuji termulialah Tuhan, malam hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.